Lanjut nih dari parkiran tadi di sebelah sana ya, di sebelah sana tadi kita akan memasuki kawasan dari Tanjung Duriat ini ya. Dari parkiran ini kita ke sini yang ada penanda ini ya, penanda bahwa kita masuk ke sebelah sini, dan kita akan ke sebelah sana ya, menuruni jalan ini. Ini sudah tampak ada genangan air di sana. Tinggal kita ikuti saja jalan ini, maka kita akan sampai ke beberapa spot ya yang kita bisa gunakan untuk menikmati pemandangan air yang ada di Jati Gede ini. Biasanya masih temaram. Kalau saya bandingkan kurang lebih 1 tahun yang lalu, kayaknya masih belum ada hal yang berubah ya. Kondisinya relatif masih sama dengan kondisi 1 tahun ke belakang. Nah, ini kita akan memasuki seperti terowongan ya, segitiga. Nah, ini ya anggap aja nih ritual memasuki dimensi lain ya, dimensi objek wisata maksudnya. Nah, jadi sahabat semua, sahabat Bihla, bisa juga mengikuti jejak langkah saya menyusuri lorong ini sebagai penanda kita masuk ya ke dimensi objek wisata Tanjung Duriat. Nah, di depan ada tulisan bekerja mencari harta, berwisata mengisi jiwa ya. Senin sampai dengan hari Sabtu atau Senin sampai dengan Jumat ya, bagi sebagian karyawan itu bekerja untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan primer kita, sekunder kita, dan wisata ini merupakan salah satu kebutuhan tersier kita. Jadi kebutuhan kita sebagai manusia bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar saja, tapi juga memenuhi kebutuhan sekunder ya, dan juga tersier. Nah, kita sudah melihat ini tempat duduk ya yang bisa kita pergunakan ya. Ini banyak tempat duduknya, jadi kita leluasa untuk memilah dan memilih posisi mana yang paling enak. Di depan kita lihat ya hamparan genangan air warna biru keperakan. Ini ada ayunan yang langsung view-nya ke depan ya. Ya, enak juga sih. Sambil bersantai kita berayun-ayun ya, anginnya juga sepoi-sepoi. Nah, kita lihat di kejauhan sana ada perahu yang berlayar begitu ya. Kalau sahabat berkenan atau mau ya, bisa berlayar ke tengah sana. Di sana tuh ada dermaganya, ada dermaga yang di sana ada tempat naik atau turunnya penumpang untuk ke tengah sana. Nah, di tengah sana ada pulau yang mungkin itu tadinya ketika ini belum digenangi air, itu kayaknya sebuah bukit yang tinggi, sehingga ketika digenangi air itu
masih tersembul ya ujungnya. Nah, kalau sahabat ke sini ke bawah ya, ke bawah sini, itu kalau kita lihat ke sana, saya tidak tahu apakah ini terlihat di kamera atau tidak. Itu terlihat simbol kujang dan juga kubah Masjid Al-Kamil sebelah sana. Kita menyusuri jalan ini ya, sepanjang jalan kenangan. Ya karena apa? 1 tahun yang lalu saya pernah ke sini. Jadi saya mengenang ya perjalanan itu ya 1 tahun yang lalu ke Tanjung Duriat ini. Itu ya, ada perahu yang sedang berlayar. Ya, ada 2 tuh dari sini kelihatan. Dan juga ini pulau yang besar ya, yang mungkin tadinya bukit yang cukup besar, sehingga ketika digenangi air itu masih tersembul puncaknya. Dan mungkin ada kehidupan juga di sana. Tapi kalau ada kehidupan di sana terisolir ya, nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Sekelilingnya adalah air yang mengitari begitu ya. Itu merupakan salah satu bukit kenangan ya bagi warga yang lahannya, rumahnya, sawah ladangnya menjadi bagian dari Waduk Jati Gede ini. Kalau tidak salah apa ya, 28 desa ya yang digenangi oleh air ini. Nah, perahunya semakin jelas terlihat ya, suaranya juga sudah mulai terdengar gitu. Nah, di depan terus ini akan sampai kepada spot-spot lainnya ya, kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini perahunya sudah mulai dekat dan nampak lebih jelas ada penumpangnya di sana. Wah, kalau berlayar ke sana jauh juga ya, berlayar ke sana jauh. Dengan goyangan-goyangan riak air di sini. Di Pusat Informasi Wisata Tanjung Duriat ini ada loket tiket wahana terusan. Nanti ada alas kaca ya. Jadi kalau sahabat berdiri di sana di kaca tadi, ini itu kaca yang di depan saya, ini ada loket terusannya. Tentunya kalau kita berdiri di kaca, rasa berdebar di dalam hati ya, begitu. Ini tempat salatnya, tempat duduknya di bawah mos atau masjid ya. Ini kalau mau masuk ke balon udara ke sini. Balon udara ini masuk ke sebelah sini. Nah, ini adalah balon udaranya. Ya, ini balon udaranya. Kita coba naik balon udara ya. Aduh, kita berada di ketinggian. Kita berada di balon udara yang sangat tinggi. Nah, kita bisa memandang luas ke depan. Di sana ada motor ya. Ada motor, berarti ada jalan ya ke bawah sana. Ini saya berada di balon udara, saya sedang berada di ketinggian mengamati luasnya Waduk Jatiluhur ini. Kita akan turun ke sana ya. Kembali saya akan turun dari balon udara ini.
Coba ini sini saja. Udara sih saat ini tidak sepanas ketika saya ke sini. Cenderung ya tidak dingin dan juga tidak gerah. Ini adalah sisi kiri ya, di pintu masuk ada genangan air juga ya, mungkin bersambung ya dengan air yang ada di sini. Di depan tuh nanti kita akan melihat tulisan yang besar ya. Kita akan melihat tulisan yang besar. Terus saya lupa lagi Tanjung Duriat atau apa ya kalau salah. Nanti mesti tahu kamu makin terlihat jelas ya di sana. Nah, di sini ada perahu. Ada perahu ya yang menepi. Nih ada perahu nih. Ada perahu. Kalau mau naik perahu ini bisa ya. Kalau misalnya tidak naik perahu yang di air tuh, sahabat bisa naik perahu yang di sini. Nah, inilah perahu ya. Kita coba berlayar di perahu ini menuju Pulau Harapan. Nah, bisa dibuka ya pintunya ya. Ya, saya sekarang sedang berada di perahu ya, berlayar menuju Pulau Harapan. Ini adalah air di samping perahu saya ya. Nah, naik itu nanti balon yang di sana tadi yang saya naiki, dan juga perahu ini yang sedang dipakai berlayar ini tidak berbayar lagi ketika kita sudah masuk ya, gitu. Kita keluar ya, kita melihat spot yang lain. Nah, itu adalah dermaga untuk naik turunnya penumpang jika akan mengelilingi kawasan ini. Di sana terlihat ya Masjid Al-Kamil dengan simbol menara kujangnya. Kita kesini lagi. Ini sekarang gerimis. Gitu ya. Nanti kita ke sana. Kita akan ke arah sini dulu. Nah, saya tadi dari arah sana ya, menuju ke perahu yang sudah saya layari tadi dan sudah berlabuh di dermaga Tanjung Duriat. Suasana ramai ya di titik ini, pengunjung semarak gitu ya, tentunya datang dari berbagai kota yang ada di Jawa Barat ini, atau mungkin juga di luar provinsi Jawa Barat ini. Ada suara musik yang terdengar menambah keramaian yang ada di objek wisata Tanjung Duriat. Sahabat Ikhlas, saya sedang berjalan ya, menyusuri jalan kenangan. Maksudnya jalan yang pernah saya susuri kurang lebih 1 tahun yang lalu. Nah, di depan saya ini ada menara merah ya. Nah, ada menara merah di sana. Tempat kita bisa melihat di sekeliling. Kalau kita naik ke atas, kita bisa melihat view yang lebih luas gitu ya, dan juga ke taman sebelah sana. Nah, di sini ada dermaga perahu ya. Di sini ada dermaga perahu ke bawah. Nah, dermaga perahu ini ke bawah. Kita coba ke sini ya. Ini adalah taman ya. Nah, kalau lihat dari atas itu berbentuk
simbol cinta. Sana ada tulisan, nanti apa tulisannya nanti kita lihat ya, saya lupa lagi. Tahun yang lalu saya sudah pernah melihat tulisan itu, kok sampai lupa. Begitu. Bendungan Jatigede ya, Bendungan Jatigede, tulisannya seperti itu. Jadi kalau dari Masjid Al-Kamil sana, tuh sebelah sana, itu tulisan Bendungan Jatigede-nya akan terlihat dengan jelas. Ini adalah latarnya. Kita kalau lihat ke bawah, nah itu ada perahu-perahu 1, 2, 3, 4, 5 yang sedang berlabuh, dan kita melihat ada penumpang-penumpang yang menaiki perahu tersebut. Begitu. Jadi kalau ini berkeliling menggunakan perahu, ini di sini adalah dermaganya. Dan ini adalah lautan air tawar ya, bukan lautan asin. Ini adalah view ya, titik view yang bisa kita lihat sekelilingnya dari berbagai sisi. Nah ini ya, indah ya. Kita kembali ke tempat yang tadi. Jam 12 ya kurang lebih saat ini, tapi cenderung udaranya sih untuk kondisi saat ini tidak panas, biasa ya, sedang-sedang saja begitu, sedang saja ya. Ini dermaga perahu, tur perahu Jatigede 20.000. Begitu. Jadi kalau di sana itu biayanya adalah Rp20.000 gitu. Inilah gambaran umum ya dari wahana-wahana ataupun tempat-tempat yang ada di Tanjung Buriat ini. Saya akan istirahat dulu sebentar sampai dengan azan berkumandang ya. Kita melihat ya banyak pengunjung di sini. Nah, pengunjung itu di sana ada yang minum ya, minuman isotonik gitu supaya segar badannya begitu. Nah, naik perahu Rp20.000. Kalau ke saya 25.000, saya untung 5.000 ya. Nah itulah perahu yang mulai berlayar menyusuri Waduk Jatigede ini. Kita tunggu azan berkumandang. Sahabat Rihlah Journey, saat ini saya berada di Bendungan Jatigede. Ini adalah ikon dari Bendungan Jatigede. Dari view ini kita bisa melihat Masjid Al-Kamil di sebelah sana. Terlihat Masjid Al-Kamil jelas ya dari sini. Ya mudah-mudahan di kamera bisa terlihat bagaimana keindahan Masjid Al-Kamil. Ada simbol kujang. Kalau tidak salah ada 3 kujang di sana, dan juga seperti bunga ya, kubah dari Masjid Al-Kamil. Dari sini tampak terlihat putih ya, menghiasi bukit yang berwarna hijau. Dan dari sini pun juga kita bisa melihat hamparan genangan air bagaikan lantai yang berwarna biru. Ada 28 desa yang digenangi oleh Waduk Jatigede ini. Waduk Jatigede ini adalah waduk yang airnya berasal dari Sungai Cimanuk yang ditampung atau dibendung. Di sebelah sana ini ada pintu air keluar yang jika kondisi air di sini
sudah melewati batas ketinggian tertentu, maka pintu air di sana dan juga di sebelah sana ini akan dibuka lebih besar lagi, sehingga alirannya akan lebih deras keluar. Nah, ini adalah posisi di Tanjung Duriat, ya, sebuah tanjung yang ada di Waduk Jati Gede ini. Kelilingnya ini sangat luas sekali. Jadi kalau sahabat akan ke Masjid Al-Kamil sana, ini akan dari pintu keluar, ini ke arah kanan, akan keliling terus ke sebelah sana. Dan jika sahabat akan pulang, tidak kembali lagi ke jalan ini bisa mengambil jalan keliling ke sebelah sana sampai dengan nanti ke Waduk. Nah, jarak dari alun-alun kota Bandung ke tempat ini, ke Waduk Jati Gede ini, itu adalah 70 km. Ya, bisa ditempuh sebetulnya dengan waktu 2,5 jam sampai dengan 3 jam. Saat ini suasananya tidak terlalu panas, ya, gitu, biasa saja, sedang-sedang saja, tidak turun hujan, namun juga kita lihat tidak ada matahari yang bersinar terang. Pengunjung cukup ramai di sebelah sana. Di sebelah sana banyak tempat-tempat duduk yang disediakan, ada juga gazebo yang disediakan, ini tanpa berbayar lagi. Toilet pun bersih, ya. Ada beberapa toilet yang berdekatan dengan tempat-tempat kita duduk, juga ada fasilitas ibadah musola, gitu ya. Ini adalah ujung dari Tanjung Duriat. Ini adalah batas akhir, ya, dari depan. Kita bisa melihat view yang berbatasan dengan tembok, ya, tembok dari bendungan ini. 1 tahun yang lalu saya pernah ke sini, ke tempat ini juga, dan memang tidak berubah, ya. Kondisinya masih sama seperti 1 tahun yang lalu, gitu ya. Jadi keindahannya tetap terjaga, kebersihannya tetap terjaga. Silahkan bagi sahabat rihla yang akan mengeksplor wilayah Sumedang, bisa datang ke tempat ini. Selain Waduk Jatiluhur di Purwakarta dan juga Waduk Cirata, ya, serta Saguling. Dan ini adalah Waduk Jati Gede. Jadi ada beberapa waduk yang tersebar di daerah Provinsi Jawa Barat ini, gitu ya. Demikian sahabat rihla journey ekspedisi saya ke kota Sumedang, ya, tepatnya ke Tanjung Duriat, Waduk Jati Gede. Khusus kita datang ke tempat ini untuk mengeksplor lebih dalam lagi tentang objek wisata Tanjung Duriat ini. Mudah-mudahan ini menjadi referensi bagi sahabat semua untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang apa dan bagaimana Waduk Jatiluhur, sehingga ketika datang ke sini tentunya sudah mengetahui gambaran umumnya. Dari perjalanan yang kita lakukan ini tentunya kita harus mengambil hikmah bahwa perjalanan meneroka alam raya ini tentunya adalah untuk mengasah jiwa kita, mengasah hati kita, mengasah basiroh kita, adalah intinya bagaimana kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana basiroh kita bisa melihat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Waduk Jati Gede Tanjung Duriat Sumedang, saya sampaikan jazakumullah khair kepada sahabat semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share terhadap video-video saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.